Baik. Saya menunggu lagi teman-teman yang lainnya dulu ya. Pak, izin Pak. Halo. Sudah semua ya Pak Alannya? Kedengaran ya Bu suaraku? Kedengaran kok jelas. Halo. Jelas Pak Alan. Macet-macet tapi Pak Alan. Tapi apa? Halo Kenapa? Pak. Halo Pak Kaidin. Mohon maaf Pak, untuk kelas kita sudah masuk semua Pak. Oke, sudah masuk semua ya? Sudah Pak, ini satu orang sakit. Oke, terima kasih. Operasi. Baik Ibu Bapak, kita mulai saja ya perkuliahan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang untuk kita semuanya. Siang Puji Pak. syukur dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di perkuliahan kita pada siang hari ini. Ibu Bapak yang saya hormati, ini perkuliahan dengan saya pada mata kuliah tugas akhir program atau disingkat dengan TAP. Benar tidak Ibu Bapak? Benar Pak. Ya, jadi benar mata kuliah saya di semester 3 untuk mengampu mata kuliahnya tugas akhir program S1 UT FKIP keguruan ya. Baik Ibu Bapak, sebelum saya melanjuti pembicaraan kita selanjutnya, hari ini kita pembelajaran UT jangan terlalu tegang-tegang. Ibu Ria Rahmadani, jangan serius betul, diplototin saya takut. Ya, jangan takut Bu. Enggak, Pak. Ya, kita nggak ketemu orangnya, nggak usah takut. Ya, nah kita nggak ketemu orang, satu semester kita kuliah nggak ketemu orangnya. Besok Ibu jumpa Habib di mall, senggol aja, ini siapa lah orang ini, ya kan? Nggak tahu orangnya kitanya kan. Nah hari ini Ibu tutup bukunya sudah dipegang belum? Buku TAP-nya yang ini sudah dipegang belum? Tidak Pak. Disimpan baik-baik di laminating, disimpan di bawah bantal. Sudah selesai ya. Kemudian kalau yang belum ambil, segera ambil untuk ditimang-timang, jadikan kipas. Sekarang lagi musim panas. Karena kalau yang sudah pegang bukunya sudah baca kan, bingung kan belajar apa nih, belajar TAP ini? Pasti begitu pertanyaannya. Sudah Pak, iya. Sudah tamat Pak, bukunya tipis, saya sudah selesai Pak, nggak tahu saya apa isinya ini. Bingung kan? Mau belajar apa kita ini? Ya, saya ingatkan, belajar buku ini cuma sekali pertemuan dengan saya selesai. Jadi 7 kali pertemuan ngapain kita nantinya? Ya kan? Ini cuma satu kali pertemuan, besok selesai. Hari ini selesai nanti. Di ujung nanti saya sampaikan, sudah selesai sudah. Besok pertemuan kedua, ketiga sampai ke-8 kita ngapain? Nyanyi-nyanyi. Bimbingan Pak, bimbingan. Bimbingan apa mau dibimbing? Iya ini Pak, caranya seperti apa, mau menyusunnya. Mau nyusun apa? Ibu buat laporan apa sama saya? Nggak ada tagihan laporan sama saya besok. Ibu kan sudah lulus dengan PKP sudah? Belum?
Sudah. Nah, syarat untuk mengambil mata kuliah ini adalah PKP. PKP ada yang tak lulus. Kalau tak lulus, mohon maaf, silakan keluar dari grup. Oh, begitu ya, Pak. Ya kan? Kalau tidak lulus, dia tidak berhak mengambil mata kuliah TAP. Nah, jadi ada beberapa mata kuliah yang tidak boleh tidak lulus. Setelah lulus beberapa mata kuliah wajib, maka dia wajib baru bisa mengambil TAP. Contoh, Ibu Bapak, 3 mata kuliah wajib itu apa saja? 1, KI, karya ilmiah, ada yang tak lulus belum? Kalau tak lulus karya ilmiah, jangan ngambil TAP, tidak bisa. Oke? Yang kedua, ada nggak yang tidak lulus dengan PTK? PTK sudah diambil belum? Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. kalau itu sudah lulus, bisa. Kalau belum lulus, silahkan keluar dari grup kita. Ketiga, PKP. PKP sudah lulus belum? Sudah, Pak. Kalau belum lulus, silahkan keluar. Itu saja syaratnya. Nah, jadi persyaratan mata kuliahnya sederhana, tapi syaratnya cukup keras dan cukup tegap, ya kan? Nanti kalau ibu tidak penuhi itu, maka tidak bisalah kuliah untuk TAP. Karena ibu tinggal 1 semester ini semester terakhir kan? Benar, Pak. Benar, Pak. Nah, selesai semester ini, Desember ujian, Februari atau Maret sudah wisuda. Ya kan? Iya, Jadi Pak. itu saja lagi. Nah, itu yang ibu lakukan, tinggal 1 semester. Tinggal 1 semester itu bukan 6 bulan, cuma 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan itu kalau dihitung setiap minggu cuma 2 bulan. Insya Allah setiap selesai 2 bulan ini ibu wisuda. Ya kan? Nah, kalau dengar wisuda diaminin, amin Pak, mudah-mudahan kami cepat selesai. Ini diem aja, apalagi Ibu Ria. Tegang. Amin, Pak. Amin. Amin, Pak. Mudah-mudahan selesai semuanya. Ya, amin. Baik, kita mulai saja ya. Sudah, bukunya disimpan. Saya simpan itu, saya biarin aja, bisa buka itu. Ya, duduk manis-manis seperti anak SD, dengerin. Ya, hari ini kita hanya kenalan saja. Ibu kenal saya belum? Ada yang kenal saya belum? Belum, Pak. Nah, kan? Kita kenalan saja. Dengar baik-baik. Kenal, Pak. Nah, saya kenalkan diri dulu. Nanti baru saya suruh ibu bapak semua kenalan diri masing-masing sama saya. Ya, kenalkan. Nama saya M. Haidir. M itu singkatan dari Muhammad. Ya, Muhammad Haidir. Gelar itu sudah melekat. Ya, nama saya Muhammad Haidir, tinggal saya di Bida Asri 1. Tepatnya pas di depan pintu gerbang SD 008 Batam Kota. Ada nggak guru di SD 008 di sini? Mudah-mudahan tak ada. Nanti dia tak terima terus dia nanti, bingung saya nanti. Ya kan? Nah, saya ditinggal di Bida Asri 1. Anak saya 2. Ya, istri saya baru 1. Ya, mau nambah nggak kuat. Ya. Nah, ya. Kemudian hari-hari saya berkecimpung di dunia pendidikan. Ya. Nah, kemudian pendidikan saya SD, SMP saya di Dabu Singkep. Tahu nggak Dabu Singkep itu di mana? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Lingga, Pak, Lingga. Ya, Lingga, Pak, benar. Lingga. Dabu Singkep itu berada di Kabupaten Lingga. Lingga. Salah satu kabupaten yang ada di Kepulauan Riau. Saya SD, SMP di sana. SMA saya pindah nyebrang ke Tanjung Pinang sekolahnya. SMA saya tidak di SMA tapi di SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Waktu itu, sekarang tidak ada lagi.
Ya, sekolah pendidikan guru di SPG Tanjung Pinang, tamat saya, lanjut lagi kuliah di S1 saya di UNRI, Universitas Riau, sekarang disebut dengan UR, Universitas Riau. Di Pekanbaru, jurusan saya pendidikan dunia usaha, PDU dulunya disingkat, PDU. Sekarang menjadi berubah pendidikan ekonomi. Ya, kemudian lanjut lagi S2. S2 saya di IKIP Bandung. Sekarang bernama UPI, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. S2. Kemudian lanjut lagi S3 saya di Universitas Negeri Jakarta. Dulu IKIP Jakarta, sekarang menjadi UNJ. UNJ, tahu Ibu UNJ? Oh Pak, Kalau UNJ. pelesetannya itu ada Bu, UNJ, Universitas Neraka Jahanam. Ya, dulu pelesetan orang. Ya, sebenarnya kan UNJ itu Universitas Negeri Jakarta. Saya sering dipelesetin orang, Pak Haidi tamat dari mana? Dari UNJ. Waduh, universitas apa tuh Pak? Universitas Neraka Jahanam katanya. Masya Allah, saya bilang. Padahal itu Universitas Negeri Jakarta. Sekarang dulu dia IKIP Jakarta. Ya, jadi saya selesailah S3. Ya, saya memang selalu mengajar di UT. Di UT ini saya sudah lama. Ya, mengajarnya pasti tentang pendidikan. Materinya bermacam-macam. Nah, di semester ini saya dapat kelas Ibu TAP. Di semester yang lalu saya TAP di kelas PAUD. Saya spesialis TAP ini. Teman-teman saya di TAP pada sudah keluar, tak ngajar lagi. Kenapa? Karena banyak dulu tutor UT backgroundnya kualifikasi S1. Sekarang tidak boleh lagi kan? Yang mengajar di UT sekarang tidak boleh lagi backgroundnya S1. Kualifikasi minimal S2. Minimal sekarang kan. Jadi kalau ibu bapak ingin jadi dosen atau menjadi tutor di UT boleh. Syaratnya satu, harus S2. Bapak ibu semua sudah S2 kan sekarang? S1 sudah selesai, tinggal S yang kedua ini. S1 yang kedua maksudnya. Ya kan? Hampir Pak, hampir saja. Ya hampir lagi 1 semester lagi, tinggal 2 bulan belajar. Benar. Ya kan? Tinggal 2 bulan, ujian, maka keluar nilai, lulus, wisudalah S1 yang kedua. Ya kan? S1 yang kedua. Baik, itu perkenalan saya. Ya, sudah selesai, sudah saya perkenalan. Tinggal ibu bapak lagi yang berkenalan sama saya. Boleh tidak kita saling menyapa saja? Nanti saya panggil sampai saya mengabsensi. Nanti baru kita tanya, ibu mungkin saya minta tolong informasinya S1-nya di mana, sehari-hari ibu di mana, kalau mengantor di mana, kalau mengajar di mana. Terus kalau saya mau tanya ibu sudah berkeluarga atau belum, ya kan? Kalau yang belum kita doa sama-sama segera dapat jodoh. Jangan sampai belum juga dia dapat jodoh, ya kan? Oke, kita lanjut ya, kita mulai. Yang pertama sampai absen ibu ya. Ernika mana? Betul tidak itu? Betul Pak. Lai kan namanya kan? Ernika Manalu. Iya Pak, Adir Pak. Namanya Lai itu laki-laki, rupanya perempuan. Iya kan? Panggilnya Ibu Ernika saja. Kalau panggil lain nanti saya bahasanya lain itu. Ya, jadi Ibu Ernika S1-nya di mana? Iya Pak, S1 saya di Universitas HKBP Nomensen Medan Pak. HKBP Nomensen Medan. Jurusan apa? Jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi Pak. Sama dengan saya latar belakangnya ini. Pendidikan dulunya pendidikan dunia usaha, sekarang pendidikan ekonomi. Ya kan? Sekarang Ibu sehari-hari di mana? Sekarang saya bertugas di SD swasta Ebenezer Bengkong Pak.
Ini Beza Bengkong. Sudah Iya. berapa lama Ibu di sana? Kurang lebih 9 tahun, Pak. Masya Allah, 9 tahun. Sebelumnya Ibu mengajar di mana? Sebelumnya saya nggak mengajar, Pak. Langsung habis tamat kuliah langsung mengajar, Pak. Seperti Mengajar di SD itu. Kenapa Ibu tidak Iya. mengajar di SMK atau di SMA? Kan ada jurusan ekonomi. mungkin udah nyaman, Pak. Kan ada peluang begitu, Pak. Saya coba-coba ternyata nyaman di sini, Pak. Begitu. Oh, itu namanya coba-coba berhadiah ya. Begitu Ibu coba diterima langsung menetap di sana. Padahal kalau Ibu mengambil jurusan Ibu mengajarnya harusnya di SMA atau di SMK kan? Yang akuntansi. Iya, Karena di kemarin SMA ada ditawarin, jurusan Pak. IPS. Ya, jurusan IPS Iya, itu ada kemarin. pendidikan ekonomi. Kemarin Baik, Ibu. ditawarin, Pak. Iya, ditawarin di sana Ibu ya. Iya, cuma Baik. waktunya nggak bisa, Pak. Jadi Ibu sekarang terpaksa karena Ibu udah hampir 9 tahun mengajar di SD, mau tidak mau untuk penyesuaian untuk administrasi dan lainnya nanti jangan sampai terjadi benturan, maka Ibu harus ngajar di SD, kualifikasinya harus sarjana pendidikan SD. Ya kan? Iya, Pak. Ibu harus ngambil SD. Baik, Ibu Ernika, Ibu Ernika sudah berkeluarga belum? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Ernika ya. Iya, Pak. Kemudian Sama-sama. Ibu Lena Zairana. Hadir, Pak. Ibu Lena S1-nya dari mana? Saya S1-nya Pendidikan Biologi dari Universitas Negeri Medan, Pak. Pendidikan Biologi Iya, Pak. dari Universitas Negeri Medan ya. Iya, Dulu betul. IKI Medan. Iya, betul sekali. Ya, sekarang menjadi UN Medan. Mm-mm. Ibu sekarang sehari-hari di mana tugasnya? Saya sekarang mengajar di SDIT Tunas Cendekia Batam Kota, Pak. Tunas Cendekia Batam Kota. Sudah berapa lama Ibu di situ? Sudah 3 tahun, baru 3 tahun. Baru jalan 3 tahun. Jurusan Ibu tadi Pendidikan Biologi, Pak. pendidikan biologi. Kenapa Ibu masuk ke situ? Kenapa ya? Karena di situ yang menerima, Pak. Oh, di situ yang menerima. Ibu sudah ngelamar di SMA kemarin, SMP. Belum ada, Pak. Belum. Oh, memang Ibu mencari tempat yang lebih itu yang bisa diterima di SMA. Karena atau dulu di kota. kondisinya COVID, Pak, 2020. Oh, Ibu tamat pas Covid ya? Iya, betul. Iya, karena sekolah belum ada yang buka, ya. Betul. Jadi bisa terima di situ, syukur. Tak ada keinginan Ibu gunakan, tidak perlu S1 PGSD, Ibu ngelamar di SMA. Tak mau Ibu begitu? Ada, tapi mungkin belum dalam waktu dekat ini, Pak. Jadi jaga-jaga juga buat... Oh, ini jaga-jaga. Nanti sudah nyaman seperti Ibu Enika tadi, 9 tahun udah nggak perlu lagi lah, udah nyaman di situ katanya. Jadi dia ngambillah S1 yang kedua, Iya, Pak. ya. Baik. Nah, Ibu Zena sudah berkeluarga belum? Belum, Pak. Nunggu S2-nya selesai, S yang keduanya baru dia dapat jodoh nanti. Kita doain aja dia dapat jodoh ya. Tes keduanya suami. Plus keduanya suami. Amin ya, mudah-mudahan ya. Baik, terima kasih Bu Lena. Yang ke berikutnya, Susianti Lastrina M. Iya, Pak. M itu apa itu? Muhammad. Manalu. Manulang, Pak. Manulang. Saya kira nama saya terbalik, nama saya di depan M-nya, dia di belakang M-nya. Rupanya Manulang. Oke. Ibu Iya, dari universitas mana? Alumninya. Saya pendidikan agama Kristen tutor Jakarta dia, Pak. Tutor Jakarta, pendidikan agama Tapi- Kristen ya. Tapi semenjak saya tamat kuliah langsung ke guru kelas, Pak. Sekarang Ibu sehari-hari di mana? Sekarang saya sudah ngajarin negeri, Pak, masih 2 bulan. Selama ini 11 tahun di SD swasta, Pak. Oh, sekarang di SD mana? SD 005 Batam Kota, Pak, Pelamo. Ibu sudah masuk apa ini ya, PTK? Apa? P3K?
Iya, gitulah Pak. Masih 2 bulan Pak, masih baru. Ya, berarti ibu kan P3K, lulus P3K. Dipindahkan ke Iya situ. Pak. Iya, Iya, Pak. jangan belum malu, nggak apa-apa. Ya kan? Saya pindah ke SD ini kena P3K, lulus. Kena sekarang ibu sudah P3K, wajib hukumnya memiliki background S1 PGSD. Kalau ibu tidak punya, tak bisa pegang kelas. Dan sudah ibu nyaman Pak di SD Pak. Ya, Enak di SD Pak. bukan, kalau enak ibu kan pendidikan agama itu agama Kristen, pegangnya guru agama harusnya. Karena ibu ingin pegang kelas, maka ibu harus mengambil PGSD SD itu, wajib. Ya kan? Supaya nanti sertifikasi ibu bisa sekaligus sejalan nanti tuh, bisa ngambil sertifikasi, ikut sertifikasi nanti. Baik, Ibu Susi sudah berkeluarga belum? Sudah Pak. Sudah, ya syukur. Baik, terima kasih Bu Susi. Lanjut. Ya Pak. Ini Ibu Polma Sumuang Marisa Sihiti. Iya, Pak. PSMS Medan. Iya, Pak. Polma Simuang Marisa Sihiti. PSMS itu. Iya. Ya kan? Tapi bukan dari Medan Ibu kan? Dari Medan saya, Pak. Dari Medan. Waduh, Ya, pas kali itu PSMS Medan. Iya, Pak. Ibu dari mana Bu? Apa pendidikan S1-nya? Satunya di STT, saya guru agama Kristen di Ya. Basom, Batam School of Ministry di Batam, Pak. Oh, kemudian ngajar hari ini di mana Bu? Apa Ibu sehari-hari? Ngajarnya di SD Kristen Tabga, Batam Center. Oh, Tabga Batam Center ya. Sudah berapa lama Ibu mengajar sana? 10 tahun lebih, Pak. Sudah 10 tahun. Sudah berkarat Ibu di situ. Tidak pindah-pindah Ibu ya? Situ, nyaman di situ kayaknya ya? Iya, Pak. Zaman, Pak. Ya. Oke, ya karena Ibu guru agama, harusnya Ibu mengajar agama toh. Karena Ibu sekarang kan pegang kelas berarti ya? Iya, betul, Pak. Pegang kelas wajib Ibu harus mengambil PGSD. Nanti kalau Ibu tidak pegang PGSD, terbentur di data Dapodi, tak sinkron. Ya kan? Karena kalau guru agama dia tidak pegang kelas, paralel dia berapa kelas, baru bisa diakui untuk mengajar 24 jam. Kalau guru kelas itu pegang satu kelas, diakomodir telah mengajar 24 jam dalam 1 minggu. Ya kan? Tanya, Iya. bolehlah semua ngambil S1 PGSD. Baik, Ibu Polma sudah berkeluarga belum? Sudah, Pak. Sudah, baik. Terima kasih. Kita lanjut. Ibu Nel Fitri. Hadir Pak. Ibu Nel Fitri. Ibu Fitri S1-nya di mana? IAIN Imam Bonjol Padang Pak. IAIN Imam Bonjol Padang. Di mana itu Bu? Ajudan Ibu apa? Syariah Pak. Syariah? Islam. Hukum Islam Pak. Islam. Berarti bukan orang pendidikan Ibu ini. Ya Pak. Bisa Tapi merantau ke Ibu sekarang di mana sehari-hari? SDN 003 Sungai Beduk Pak. Aduh, bisa merantau jadi guru SD. Bagaimana bisa jadi guru SD, Ibu? Kan kalau syariah itu Pak, kan guru agama bisa semua fakultas dia Pak. Saya udah ngambil akta Pak. Oh, sudah Ibu Ata. Berarti Ibu Udah ngambil akta amat 3 bulan setelah itu saya ngambil akta Pak. Makanya saya bisa ngajar agama. Seharusnya kan di kantor Pak. Syaratnya dia harus memiliki akta 4. Ya Pak, udah saya ambil langsung gitu. Sudah Makanya ambil bisa. akta 4 langsung, bisa beralih. Berarti Ibu ini bisa ACDC, bisa ke kantor, bisa juga jadi guru dia. Jadi Tapi dia saya lama ya jadi guru Pak. Guru agama Ya. Pak lama. Ibu dulu sebelumnya ngajar di mana? Dulu di SDN 04 di Sungai Beduk juga Pak 2 tahun. Setelah itu 2006 saya pindah ke 03 Pak. Bagan, Sungai Beduk. Bagan. Sampai sekarang? Ya sampai sekarang Pak. Lebih kurang 19 tahun saya menor Pak. Itu dulu Agama. kepala sekolahnya siapa? Pak Tamrin ya? Bukan? Enggak Pak, Pak Tamrin 04 Pak. Kalau yang saya ini almarhum Pak Imron Pak 2004 sampai 2006. Oh.
Saya pernah waktu KPP PKP di Pak Tamrin itu dulu menjadi pembimbing tutor untuk PKP ya, di Pak Tamrin dulu di Sungai Beduk itu. Ya Pak. Ibu sudah ASN? P3K, udah P3K Pak. 2000. Makanya tahun ya. Ibu sekarang ini sudah pegang kelas, samalah kondisinya, harus mengambil PGSD itu, ya kan? Tidak bisa pakai PAI Ibu tadi, ya kan? Ibu harus mengambil PGSD. Oke lah, gampang lah Ibu, itu tinggal penyesuaian saja. Sebentar lagi dapat, kemudian sertifikasi, dah selesai lah itu. Tinggal menikmati jadi guru. Ya. Kemudian Ibu sudah berkeluarga ya Bu ya pastinya ya? Ya Pak. Sudah, oke, baik. Terima kasih Ibu. Kita lanjuti Indri Wulandari. Ya Pak, Ibu Indri S1-nya di mana? saya di Unrika Batam Pak, ekonomi manajemen. Wah, ekonomi manajemen Unrika Batam. Ibu sekarang sehari-hari di mana? Masih tetap dari 2011 saya di 09 situ Pak, Sagulung. Sagulung. Dari Ya. 2009. Ibu sudah Dari ini. Ibu sudah P3K? Alhamdulillah sudah Pak, bulan Agustus kemarin. Tadi ya? Iya, P3K. mau tak mau. Saya kaget juga, ini dari sekolah manajemen ekonomi kok bisa jadi guru. Nah, lulus pula di P3K. Udahlah, wajiblah dia ngambil PGSD. Ya. Wajib ukurnya mengambil PGSD karena Ibu mengajar di SD itu. Oke, lanjut Ibu. Udah keluarga belum Ibu Indri? Alhamdulillah udah Pak, ada 3 anak saya. Oh ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Ibu Novitasari. Iya Pak. Ibu Novita, Giant mana Bu? Apa Pak? Si Giant mana Giant? Ibu bingung dia, tanggungnya serius. Ibu Ria jangan serius kayak Ibu Novita ya. Tadi saya tanya Giant, dia bingung, apa Giant Ibu nih katanya. Ya. Bu, Ibu Novita, S1-nya di mana? Di UT juga Pak. Di UT, S1-nya? Ya. S1 apa UT? Ilmu pemerintahan Pak. Aduh, Ibu ini harusnya jadi lurah, jadi camat, kok jadi guru. Ya kan? Tapi tak apa-apalah, Ya, jadi camat di sekolah gitu Bu ya. Ya betul Pak. Ibu sekarang sehari-hari di mana? Di SD 001 Sungai Beduk Pak. Sudah berapa lama di sana? 4 tahun Pak. 4 tahun. Udah lulus P3K? Belum Pak. Belum. Doain aja lulus Bu ya. Amin. Sudah nyaman Ibu di situ kayaknya. Iya Pak, sudah nyaman. Karena SIP-nya nggak dipakai dia lagi sekarang. Iya, nggak dipakai lagi Pak. Dipakai. Kalau dipakai Ibu jadi lurah, situ dipanggil orang nanti lurah SD. Iya betul Pak. Nah, karena dia gelarnya SIP bukan SPD. Sekarang Ibu merubah menjadi SPD SD. Ya Pak. Oke, Ibu sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah Pak. Baik. Lanjut. Ibu Novita sudah, Mariona Ritonga, benar? Ya Pak, betul Pak. Baik, Ibu Mariona Sitonga. Ibu S1-nya dari mana? Saya S1-nya dari pendidikan bahasa Inggris dari Unrika Pak. Unrika bahasa Inggris. Sehari-hari Ibu di mana ini? Saat ini saya mengajar di SD Negeri 009 Sagulung Pak. Sama dengan Bu Indri. Ya, 009 Sagulung. Sudah berapa lama Ibu di sana? Kurang lebih sudah 19 tahun Pak. 19 tahun. Berarti Ibu sudah P3K? Ya Pak. Sudah. Jadi penyesuaiannya lagi nih ya. Sama-sama Bu Indri. Sudah 9 tahun. Ini belasan tahun lagi. Sudah lulus P3K. Tinggal penyesuaian gelarnya. Karena Ibu mengajar seharusnya di SMP atau di SD. Bahasa Inggris itu ada di sana. Sekarang Ibu megang kelas. Megang kelas wajib Dapodik
tertuang gelarnya itu SPD-SD. Ya, betul Pak. Supaya nanti tidak jadi dilema temuan, sehingga ibu besok mengusulkan sertifikasi tidak dapat besok kalau tidak linear ke Iya. situ. Baik, terima kasih. Ibu sudah berkeluarga belum? Alhamdulillah sudah Pak. Iya, baik. Terima kasih. Kemudian lanjut, Nari Malasari. Ya Pak, Ada Ibu saya Nari Malasari. Ibu Nari, Pak, S1-nya di mana? S1-nya di Tambun, Bekasi Pak. Sekolah Tambun, Tinggi Bahasa Bekasi. Asing Bina Apa itu Ibu, jurusan Ibu? Fokusnya di mana? Sastra Inggris Pak. Sastra Inggris. Ibu sastra Inggris. Kemudian sehari-hari di mana sekarang? Saya mengajar di SD ITL Mustawa Pak, Tiban 2 Sekupang. Timban 2 Sekupang, SDIT Al-Mutawa. Di mana itu Bu? ITL Mustawa, sebelah Masjid Wantom. Kami satu komplek dengan SD 04 dan SMK 4 Pak. Ada SD swasta situ Bu ya? Yayasan, Bu, Yayasan Masjid Wantum itu? Iya Ya. Pak, di Malay School Pak. Malay School masuk gerbang. Ya, saya tahu di Masjid Wantum itu saya tahu, tapi selama ini saya nggak pernah dengar di situ ada SD-nya kan, baru berarti, baru udah lama Bu SD itu? Sudah menamatkan 6 alumni Pak. 6 alumni ya SD-nya ya? Oh, Ya, Pak. tahunya saya situ ada SD negeri, SD 4 itu Bu. Dulu di situ Ya, kepala SD. sekolahnya senior gitu, namanya Ibu Fauziah. Ya, baik. Ibu situ sudah berapa lama Bu? Baru jalan 7 tahun Pak. Baru badan 7 tahun. 7 tahun aja baru Ibu di situ. Bagaimana yang baru 9 tahun tadi? Baik, Ibu sudah berkeluarga belum? Alhamdulillah sudah Pak. Oke. Kemudian kita lanjut, Ibu Lestari Dabungke, ya? Iya Pak. Apa Dabungke ini apa nih Bu? Apa marga? Iya marga Pak. Baru itu. Marga. Dabungke. Apa? Medan Bu ya? Iya Pak. Medan. Waduh, saya baru dapat. Saya catat dulu Bu. Marga baru ini Bu, saya baru dengar. Dabungke. Ya memang jarang Dabungke Pak. Saya jarang-jarang nama Dabungke. Kampung halaman saya saja, tempat saya lahir itu rupanya di Medan itu rupanya Marga Lingga. Iya. sekarang. Lingga sudah jadi marga. Makanya saya bingung kok Lingga marga di mana. Baik, Ibu Lestari, Ibu S1-nya di mana Bu? Saya S1-nya di pendidikan pengajaran agama Katolik Pak di Deli Tua Pak Medan. Di Medan ya, pendidikan agama Katolik ya. Iya Pak. Kemudian sekarang Ibu sehari-hari di mana? Saya sampai sekarang di SD Clarissa 2 dari 2014 Pak. Sampai sekarang. Sudah 9 tahun Ibu di sana. Iya Pak. Baik, Ibu. Sekarang Ibu pegang kelas ya? Iya Pak. Pegang kelas yang mengambil PGSD itu untuk S1-nya PGSD. Baik, Ibu sudah berkeluarga? Sudah Pak. Sudah. Baik, terima kasih Ibu Lestari. Lanjut. Sama-sama Pak. Ini Bapak kayaknya. Januari Wahandi Nababan. Ya, siapa? Hadir. Pada bulan Januari. 1 Januari, Pak. Ya, karena namanya sudah jelas itu Januari. Pak Januari, S1-nya di mana? Saya dari Putra Batam, Pak. Dari Putra Batam, S1-nya. Iya, Pak. Kemudian jurusan apa sana? Komputer, Pak, Eskom. Eskom, berarti gelarnya adalah sarjana komputer. Sehari-hari sekarang? Saya ngajar di sekolah Tabga, Pak, yang ada di Batam Center. Sama dengan kawan tadi ya, di Tabga Batam Iya, Center. betul, Pak. Iya, betul. Bapak sekarang pegang dapodik nggak di sana? Tidak, Pak. Saya ngajar komputer dan ngajar yang lain-lain, Pak.
ngajar komputer dan lain-lain. Jadi harusnya Bapak pegang dapodik di sana, Pak. Karena dapodik itu kan nyawanya sekolah itu kan. Nah, Iya, Pak. jadi mengajar sudah berapa lama sana, Pak? Jalan 11 tahun, Pak. Waduh, sudah nyaman Bapak di situ rupanya. Tidak mau pindah lagi lah Bapak di situ. Ya Pak ya? Lihat nanti lah, Pak. Karena Lihat Eskom nanti, Bapak, Eskom itu kan banyak sekali sekarang lagi dibutuhkan, nggak perlu lagi di sekolah. Karena salah satu hal yang wajib dilakukan sekolah penggerak menjadikan sekolah berbasis IT kan? Iya, Pak. Itu salah satu. Jadi orang Eskom itu sangat dibutuhkan di sekolah-sekolah, baik itu negeri, swasta, di tingkat SD, SMP, SMA, itu dibutuhkan. Makanya sekarang ini orang Eskom memang banyak sekarang bertebaran di sekolah-sekolah. Apalagi pada saat COVID, setelah COVID. Ya kan? Terutama yang kita sekarang lah di UT. Di UT sekarang ini mana ada lagi itu tatap muka. Ya kan? Harus mula pakai Zoom semua. Sekarang IT digunakan. Baik, Pak Januari, makasih ya. Pak Januari Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Sudah, Pak. Ada 3, Pak. Istri 1, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Nah, ini dia Ibu Ria Rahmadani. Mana Ibu Ria tadi? Jangan menung-menung, Bu ya. Ibu Ria, Ibu Ria S1-nya di mana? Di Universitas Terbuka, Pak, UT. Ya, Universitas Buka UT. Jurusan apa Ibu kemarin? Akuntansi, Pak. Akuntansi. Berarti Ibu bendahara bos di sekolah nih sekarang, kalau Ibu di sekolah. Ibu sekarang sehari-hari sebagai apa? Di mana apanya? Kerjanya? MI Fajar Harapan Batam Center, Pak. MI Madrasah Ibtidaiyah ya? Ya, Pak. Ya, di Batam Center. Jadi Ibu di sana bendahara, bukan? Bukan, Pak. Bukan. Ibu pegang kelas pula, ngajarin SD akuntansi, enggak? Iya. Ngajarin SD akuntansi? Enggak, Pak. Tematik. Guru kelas, Pak. Tematik. Karena Ibu pegang kelas rendah ya? Pegang tematik jadinya ya? Iya, Pak. Iya. Oh, itu dia. Jadi mudah-mudahan anak Ibu itu seperti Ibu, jadi seorang akunting lah berarti besok itu. Ya kan? Ibu marah dengan akunting gitu. Nanti saya balancekan kamu semuanya. Itu kan Bu ya? Ibu bilang sama anak-anak nanti, anak harus diam. Nanti saya balancekan kamu semua. Ya kan? Baru bingung dia. Malah kata Ibu marah-marah dengan balance katanya. Karena bahasa akuntansinya itu, ya kan? Nah, baik. Ibu sudah berapa lama di situ mengajar, Bu? Baru 6 tahun, Pak. Baru 6 tahun, berarti masih rugi lah Bu ya, belum ini ya, belum stabil gitu di sana. Belum lama, Pak. Belum lama di sana. Baik, makasih Ibu. Ibu udah keluarga belum? Sudah, Pak. Sudah, ya alhamdulillah. Kita lanjutkan. Ibu Ria sudah. Panji Asmoro. Ya Pak, Assalamualaikum. Panji Asmoro, namanya mantap ini Pak, Panji Asmoro. Ya, Pak Panji S1-nya di mana Pak? Saya S1-nya di Bandung Pak, di STAI Jafata Al-Jawami Pak, di Bir Bandung Pak. Jurusan? Jurusan syariah Pak. Syariah, sama tadi jurusan syariah juga. Ibu siapa tadi? Bu Nel, Pak. Bu Nel tadi ya. Bapak sehari-hari di mana sekarang Pak Panji? Saya ngajar di SDIT Darussalam Pak, 01 Batu Haji Pak. SDIT Darussalam Batu Haji? Iya Pak. Oh, sudah berapa lama Pak mengajar di sana? Kurang lebih jalan 15 tahun Pak. Kurang lebih, Bu Ria, lebih lama lagi dia, 15 tahun. Ya kan, 15 tahun di sana dia sudah jadi senior. Jangan-jangan dia jadi penunggu sekolah di situ Pak Panji. Jadi kuncen Pak. Jadi kuncen dia 15 tahun. Aduh, mudah-mudahan betah Pak Panji di sana ya Pak Panji ya. Amin, amin ya Pak, siap. Yo. Pak Panji sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah Pak.
Dua. Sudah, alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Ibu Rita binti Bakri. Saya Pak. Ada Ibu Rita binti Bakri? Saya Pak. Ibu Rita, nama Ibu Rita memang itu di ijazahnya, Rita binti Bakri. Kan Pak, nama saya Rita aja Pak. Oh, di sini Rita binti Bakri. Ya itu karena kan Pak buat KTP kemarin kolektif di kantor Terong Pak. Jadi pakai binti semua. Oh, saya kira ijazah Ibu juga pakai binti. Ya Pak, dari Jadi, lapor kemarin Pak. Mana tahu kalau Ibu sudah menikah, saya nikahkan Rita binti Bakri. Binti siapa nih lagi, kata dia. Double. Double dia nanti. Enggak Pak, kenapa Rupanya nama Ibu cuma Rita saja ya? Pak? Oke, Bu Rita, Ibu Rita S1-nya di mana? S1 di Indonesia Pak, pendidikan bahasa Inggris. Universitas Bahasa Inggris. Kemudian sehari-hari Ibu Rita di mana? Saya bertugas di SDN 09 Sagulung sama Bu Mariona dan Bu Indri Pak. Oh, di Sagulung juga. Sudah berapa lama Ibu Rita di situ? 14 tahun Pak. 14 tahun. Berarti Ibu sudah P3K? Belum Pak. Belum, 14 tahun juga belum P3K. Masya Allah, mudah-mudahan tahun depan Ibu lulus lah ya di P3K ya. Pak. Ibu sudah berkeluarga belum? Alhamdulillah sudah Pak, anak 2. Alhamdulillah selesai. Ibu asli dari mana Bu Rita? Saya Teluk Sunti, belakang Padang Pak. Teluk Sunti, belakang Padang? Kantor Terong, daerah situ Pak. Iya, tahu saya pernah sampai ke sana Bu. Saya pernah sampai ke sana di Pulau Teluk Sunti di Pulau Terong ya Bu ya. Ya Pak. Ya, karena di situ wilayahnya Pak Imam Setiawan, anggota DPR itu. Ya, Pak. Baik, terima kasih Bu Rita ya. Terima kasih Pak. Kemudian lanjut Hedi Rosmina. Iya Pak, baik Pak. Hedi Rosmina, ini perempuan ya, Iya, ibu-ibu ya, Ibu Perempuan. Hedi. Ibu Perempuan Hedi. Pak. Saya kira Hedi laki-laki, rupanya di belakang ada Rosminanya. Iya Pak, itu perempuan Pak. Kalau Ibu bikin Hedi R, maka saya panggil laki-laki, Bapak Hedi R gitu. Karena Ibu sudah Hedi pakai Rosmina Rosmina, perempuan. berarti ibu-ibu ini Rosmina. Iya Ibu Pak. S1-nya dari mana? Saya bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris dari Medan Pak, Nomensen. Nomensen Medan, bahasa Inggris. Sehari-hari Ibu di mana sekarang? Saya mengajar di SD Apolos kurang lebih 18 tahun Pak sampai saat ini. SD mana? SD Apolos Pak, di Sungai Beduk juga dekat SD 06. Ya. Kurang Udah lebih 18 tahun. Iya Pak. Sudah 18 tahun Ibu jadi guru SD. Aduh, udah lama Ibu ke SD nih. Sudah Ya, tahu saya Ibu suka tentang. anak-anak Pak. Iya, tapi senang Ibu ya, karena sudah situlah nafkah dari situ dapat rezekinya kan. Sangat menikmati sekali Pak. Saya tinggal di Bida 2 Pak, Bida Asri 2 Batam Center. Wah, Bida Asri 2 Batam Center. Saya Bida SD 1, berarti saya kakaknya Ibu. Kakak perumahan. Iya Ya Pak. kan, orang tuanya. Kita Bida SD 1, Ibu SD 2. Tapi sudah tidak banjir lagi sana Bu ya. Jalannya udah besar. Di Bida Asri 2 tidak pernah banjir Pak. Iya kan, jalannya udah besar sekarang Bu ya. Ya saya selama di sini tinggal sudah hampir 15 tahun tidak ada Yang di apa-apa. jalan rayanya Bu, arah bandara itu kan, dulu ada kolam depannya itu kan. Sekarang sudah bagus sekarang jalannya. Sudah bagus semua Pak, nggak ada pernah banjir Pak. Selama Iya. saya di sini belum pernah ada banjir Pak. Oh. Kan tinggi nih Pak, tinggi Pak. Bida Asri 2-nya tinggi tuh ya. Tinggi Pak, tanah potong ini. Iya. Iya. Oke, Ibu Hedi. Ibu Hedi udah berkeluarga belum? Saya sudah berkeluarga Pak, anak saya 4 laki-laki semuanya dan Tuh, sudah sarjana jadi Ibu semua. paling cantik lah di rumah itu. Iya Pak. Baik, kita lanjut. Ini Bapak ya, Ramlan Pangaribuan. Ya Pak. Pak Ramlan Pangaribu atau Pangaratus awal Pangapuluhan. Pangaribuan Pak. Pangaribuan dia. Pak Ramlan S1-nya di mana Pak Ramlan? S1 di
Undrika Pendidikan Bahasa Inggris, Pak. Undrika Pendidikan Bahasa Inggris. Sehari-hari Ya, di Pak. mana Pak Ramlan? Sekarang di SD Valentin Lubuk Baja, Pak. SD Valentin Lubuk Baja. Lubuk Ya, Baja. pernah saya dengar itu. Sudah berapa lama di situ Pak Ramlan? Kalau di Valentin itu baru 2 tahun, Pak. Sebelumnya di sebelumnya? tempat lama di Basic Kristen. Di Basic? Ya, Basic, Pak. Basic Kristen itu berapa lama? Kurang lebih lah 11 tahun, Pak. Masya Allah, berarti tambah sekarang ini belasan tahun sudah. Sampai Pak Ramlan sudah pegang-pegang kepala, saking lama itu mengajar di situ. Enggak, Pak. Enggak lah Pak Ramlan ya, bergurau saja Pak Ramlan. Ya. Ya. Sudah berkeluarga Pak Ramlan? Istri 1, anak 1. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Ramlan. Kita Sama-sama, lanjut. Pak. Gilang Permana. Gilang Permana S1 dari mana? S1 jurusan apa? Seni pertunjukan S1, berarti universitas apa itu? ISBI, di Bandung ya? Oke, S1 di Bandung, S1 kesenian, berarti Bapak ini. Sekarang mengajar sehari-hari di mana? Darussalam. Bapak berarti punya sanggar di situ, Pak? Enggak? Hah? Kan Bapak, skill Bapak di situ sebenarnya bagus tuh Pak, dibangun pasti di sekolah itu punya sanggar kesenian harusnya. Dibubarkan malah Pak. Dibubarkan sekarang sanggarnya, Pak Gilang. Oh, enggak di sekolah. Sayang Pak, maunya Bapak kembangkan di sekolah. Sangat dibutuhkan itu di sekolah. Nah, sudah berapa lama Bapak di sana, Pak? Oh, 8 tahun lebih. Berarti Bapak aktifnya di luar ya Pak? Ikut sanggar-sanggar di luar Pak ya? Nah, aktifnya di ya konten-konten sendiri gitu ya Pak ya. Oh, ikut zaman berarti Bapak. Sekarang lagi trennya ke zaman seperti itu ya ikut ya Pak ya. Iya, menyesuaikan berarti. Baik, Pak. Terima kasih Pak Gilang ya. Sudah berkeluarga Pak Gilang? Baik. Lanjut. Ini Sheryl Agnedela. Hadir, Pak. Betul ya, Sheryl Agnedela? Iya, benar, Pak. Sheryl Agnedela. Ibu S1-nya di mana? S1-nya di Universitas Riau Kepulauan, Pak, Undrika, jurusan Pendidikan Matematika. Kemudian sehari-hari di mana, Bu? Sehari-hari saya mengajar di SD 006, baru 1,5 tahun. Sebelumnya di SMP, Pak. Sebelumnya di SMP? Ya. Kenapa Ibu keluar dari SMP? Kan baguslah sesuai dengan Ibu, tak perlu kuliah lagi. Alhamdulillah lulus P3K, Pak. Oh, lulus P3K, tamannya di SD? Iya, ngambilnya di SD. Waduh, berarti salah kocok itu arisannya. Iya kan? Seharusnya Ibu itu tadi ditempatkan di SD atau di SMP atau di SMA. Jadi Ibu tidak lagi mengambil kuliah kan? Iya, benar. Nah, P3K di SD, di SMP ini, di SMA ini, atau di SMK. Karena Ibu bidang studinya matematika. Benar. Makanya saya bilang, ini salah kocok ini. Terpojoklah di SD, maka keluar namanya di SD. Bingung Ibu. Waduh, di SD. Ijazahnya linear kebetulan. Oh, ijazah Ibu tidak berlaku. Dia harus linear, Pak. SD, harus PG SD. Iya. Hanya itu. Alhamdulillah lah UT menjembatani ini. Kalau UT tak menjembatani, Ibu kuliah dari nol, ya kan? Mulai dari semester 1 sampai semester 8. Kalau di UT kan cuma 3 semester. Ibu 2 bulan lagi sudah. Ya kan? 2 bulan lagi kan sudah kan, kita kan 8 kali pertemuan hanya 2 bulan. Setelah itu ujian, lulus wisuda lagi. Ya kan? Ini semester 3 ada Ibu.
Baik, Ibu Seli, kemudian Ibu Seli udah berkeluarga belum? Belum Pak. Belum. Orang sudah P3K belum nikah juga. Sebentar lagi S2-nya sudah masuk S1 kedua. Doakan Ya. saja Pak segera. Kita doakan mudah-mudahan Ibu cepat dapat pasangannya ya. Baik, kita lanjutkan. Zahara Utari. Ya Pak, Assalamualaikum. Zahara Utari S1-nya di mana? Saya di Unrika Pak, pendidikan biologi. Pendidikan biologi S1-nya, kemudian sekarang sehari-hari di mana? Sekarang di SD sama seperti Bu Seril. Sebelumnya sudah di SMP sesuai, cuma ikut P3K masuk ke SD. Jadi posisinya sekarang Ibu harus mengambil PGSD SD. Iya, betul Pak. Sudah menikah belum? Belum juga. Alhamdulillah sudah Pak. Oh, masih menang Ibu Zahara dari Ibu Seril. Ya, dia menang selangkah berarti itu. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Kemudian kita lanjut, Ibu Zahara sudah. Mawarni Sibarani. Ya hadir Ibu Pak. Mawarni Sibarani ada? Ada Pak. Baik Ibu. Ibu S1-nya dari mana Bu? Dari Universitas Negeri Medan Pak. UNP Medan. Iya Pak. UN Medan ya. Ibu S1-nya bidang apa? Pendidikan ekonomi akuntansi Pak. Wih, sama dengan saya itu pendidikan, dulunya pendidikan dunia usaha, sekarang pendidikan ekonomi namanya. Iya Pak. Ibu mengajar harusnya di SMK atau di SMA jurusan IPS. Harusnya sekarang Pak. Ibu sehari-hari di mana? Di SD 013 Sagulung Pak. Nah, di SD 013 Sagulung. Sudah berapa lama Ibu mengajar di sana? Kalau di sana baru 1,5 tahun Pak. Ah, sebelumnya? Di SD swasta Clarissa Pak. Oh, lulus P3K-nya di situ? Iya Pak. Ya, karena lulus P3K wajib mengambil S1 PGSD. Iya Pak. Kalau tidak, SPD pendidikan dunia usahanya tidak berlaku. Ya benar kan? Pak. Iya Pak. Tidak mau. Oke, baik Ibu. Ibu sudah berkeluarga belum? Sudah Pak. Sudah. Oke, terima kasih Ibu. Kami lanjutkan Pak, lagi. terima kasih. Rahmi Bulkis. Ya Pak, saya Pak. Ibu Rami S1-nya di mana? Saya S1-nya di Stain Bukit Tinggi Pak, Syariah. Stain Bukit Tinggi, jurusan apa? Juga. Ya? Hukum Islam. Oh, hukum Islam Syariah. Sekarang Ibu sehari-hari di mana? Jadi SD Islam Lukman Al-Hakim Hidayatullah Tanjung Uncang. Tanjung Uncang Hidayatullah ya. Hidayatullah itu yang di dekat Masjid Agung. Dekat Masjid Agung. Yang Hidayatullah dekat ini ada juga Bu ya, yang dekat Batu Haji. Iya, 01. 01, yang Tanjung Uncang 02. Oh, 02. Karena saya pernah ke situ dulu, almarhum yang punya yayasan itu si Pak Jamal. Pak Jamaluddin. Jamaluddin Nur ya. Oh, Ibu sudah lama di sana? Di Hidayatullah sudah 6 tahun. Sebelumnya saya di SDT Asyura 5 tahun. Oh, sudah 11 tahun Ibu ini, sudah lama. Ya Pak. Jadi Ibu pegang kelas sana Bu? Ya, pegang kelas. Oh ya, pegang kelas. Makanya Ibu ngambil PGSD SD. Oke, baik. Ibu sudah berkeluarga belum? Sudah anak 3 laki-laki semua. Oh, sama dengan Ibu tadi, dia paling cantik di rumah. Ya. Kemudian terakhir, Mimi Karlina. Bu Mimi Pak, izin habis melahirkan, operasi sesar Pak. Ibu Mimi sedang melahirkan ya? Sudah melahirkan ya? Iya.
Sudah melahirkan. Proses pemulihan. Baik, dia izin karena dia habis melahirkan. Oke, terima kasih Pak Ramlan, terima kasih informasinya. Ada nggak yang di dalam ini yang belum disebutkan namanya? Ada Pak. Belum dipanggil, namanya siapa? Pak Supandi Ginting sama Pak James Purba. Coba satu-satu, siapa itu? Pak Darwis ya? Iya Pak. Supandi Pak Ginting sama Pak Darwis, Darwis. namanya memang tidak ada di saya. Di absen saya nama Bapak tidak masuk. Saya kan dapat dari UT ini namanya, tapi saya catat saja. Nanti saya tanyakan ke UT. Nanti setelah belajar, setelah tetap muka kita hari ini, Bapak kirim di grup kita. Di grup kita kan punya grup WA kita kan ada. Bapak kirim nama dan nomor induk mahasiswa Bapak. Baik, Pak. Baik. Pak Darwis dari mana S1-nya kemarin? Nah. S1-nya dari mana Pak Darwis? Dari Umrah, Pak. Dari Tanjung Pinang, Maritim Raja Ali Haji. Ya, Umrah ini Batu apa di Tanjung Pinang ya. Raja Ali Haji. Iya, Senggarang, Pak. Iya. Bidang apa, Pak? Informatika, Pak. Jurusannya matematika. Informatika, Pak. Informatika, saya kira matematika. Sekarang sehari-hari di mana Pak Darwis? Di 04, Pak. Di Bandua. Di SD 04. Baru, Pak, baru masuk. Iya, Bapak lulus P3K ya? Belum, Pak. Oh, baru jadi tenaga pengajar di situ. Nah, iya, Pak. Sebelumnya Pak Darwis di mana? Sebelumnya di PT, Pak, Panasonic. Panasonic. Oh, kok saya dari Panasonic pindah jadi guru? Karena ada tawaran dari ini, Pak, PGRI kemarin kan saya sering ikut PGRI kalau bola gitu, Pak. Oh, bola. Berarti Bapak ini asli Iya. PGRI, olahragawan. Jadi ditarik untuk jadi guru. Ya gitu. Alhamdulillah lah Pak ya, ada jalan ya Pak ya. Jadi Bapak sekarang di sana diperbantukan di ini enggak, ada podik enggak Pak? Belum, Pak. Belum ya. Ya, Bapak Iya. harus kembangkan apa ini Pak kemampuannya, ya kan? Karena Bapak menjadi aset PGRI, biasa orang-orang PGRI mau membantu Bapak menempatkan di tempat-tempat yang sekolah-sekolah yang butuh tenaga. Tapi Bapak sering dipakai nanti, ya kan? Skillnya Bapak tadi ikut olahraga apa Pak? Bola voli atau bola kaki? Olahraga bola kaki, Pak. Sebenarnya PGRI semalam hari ini tuh ke Pinang, Pak. Ada persahabatan PGRI Tanjung Pinang sama PGRI Batam, Pak. Iya, karena kuliah saya nggak bisa. Iya. Oke, baik. Makasih Pak Darwis. Pak Darwis udah berkeluarga belum? Iya. Belum, Pak. Udah berkeluarga, belum keluarga. Karena olahragawan biasanya jaga fisik, tak mau nikah dulu dia. Iya, Pak, pasti, Pak. Mau Saya bulan pun Melayu juga, Pak. Oh gitu. Asli mana Pak Darwis? Iya, Pak. Kami asli lahir di Pulau Mongkol, tapi besar sekolah di Teluk Sunti situ, Pak. Teluk Sunti? Sama dengan Ibu Rita tadi. Rita Teluk Sunti lahir itu. Iya, sana numpang sekolah aja. Oh gitu, maksudnya dia numpang aja Bu Rita. Kalau Bu Rita tadi numpang bikin KTP, pakai BIN. Sehingga Bu Rita namanya Rita BIN dia keluar. Ya kan? Pak Dai di mananya, Pak? Saya di Lingga, di Dabu Singketnya, bukan di Dai. Oh, di kotanya itu. Iya, bukan kota lah, di kampung tuh mana di kota. Ya kan? Beneran tahu dekat kota dia kan banyak tuh, Pak. Di kampung ada tempat kota dia. Baik, Pak Darwis, terima kasih informasinya. Iya, Pak. Kasih, Pak. Nanti setelah habis tutorial nanti kan ada grup, tolong jangan lupa dikirimkan nama sama nomor induk mahasiswanya.
Di WA kita, WA Group. Baik, ada lagi yang belum disebut namanya selain Pak Darwis? Ada Pak. Siapa? Rizka Pak. Priska? Iya Pak. Priska, memang tidak ada Priska di saya ini. F ya, Priska kan? Iya Pak. Ya, Priska memang tidak ada nama Priska. Priska sama dengan Pak Darwis tadi ya. Tolong nanti dikirimkan nama Priska dengan nomor induk mahasiswanya di grup kita. Oke. Nah, Priska S1-nya dari mana? Dari Undrika Pak, Universitas Kepulauan Pak. Iya, jurusannya apa? Bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris. Sekarang sehari-hari di mana Priska? Saya mengajar di ini Pak, di SD 011 Nongsa Pak. SD 011 Nongsa. Sudah berapa lama di sana Pak, Bu Priska? Baru jalan 6 tahun Pak. Baru jalan 6 tahun. Oke, Ibu Priska sudah berkeluarga belum? Puji Tuhan sudah Pak. Puji Tuhan sudah, syukur ya. Baik, terima kasih Bu Priska. Jangan lupa nanti dikirim di grup kita ya. Iya Pak. Nama dan nomor induk mahasiswanya. Ada lagi yang belum? Priska sama Darwis saja ya. Yang lain ada nggak yang tak disebutkan namanya tadi? Ada Pak. Siapa? Supandi Ginting Pak. Supandi Ginting. Nah, baik. Memang tidak ada Pak Supandi namanya di sini. Nah, kami kemarin sebelumnya mungkin maaf gitu ya Pak. Kami kemarin di semester 2 ambil cuti karena ada program di sekolah. Jadi memang kami tidak ikut di semester 2 Pak. Jadi ini kami mau tanya juga gitu. Karena kemarin dari UT penjelasannya nggak terlalu detail ke kami Pak. Dan buku setelah kami bayar buku dan juga perlengkapannya diberikan semua, jadi kami nggak tahu apakah kami bisa ikut mata kuliah TAP ini atau tidak gitu Pak. Oke, baik. Sementara posisinya Pak Supandi sama dengan Pak Darwis dan Pak Priska ya. Saya absenkan saja hari ini karena Bapak sudah masuk ke dalam grup kita. Nanti Oke, Bapak Pak. kirim nomor nama Bapak dan nomor induk mahasiswanya. Siap, Ya, Pak. nanti saya akan cross check lagi ke UT. Ya, Oke, Pak. teman-teman ini tidak masuk di dalam absensi yang dikirimkan di dalam tutorial UT saya di grup saya yang kelas yang saya pegang. Nanti kalau memang di UT ada trouble tidak memasukkan dan saya tanya memang Bapak berhak untuk dapat mata kuliah TAP ini, nanti saya akan di-share di grup itu, nanti saya akan sampaikan. Atau saya japri ke Bapak pribadi sendiri, Pak, mohon maaf, Bapak kalau memang bisa masuk ya saya bilang bisa, Bapak lanjut Pak kuliahnya. Kalau tidak lanjut ya saya akan bilang, Bapak mohon maaf karena Bapak ada persyaratan yang belum terpenuhi atau apa, nanti akan saya sampaikan. Iya, baik Ya. Pak. Nah, jadi Iya, Pak. sementara itu hari ini Bapak diakomodir karena Bapak sudah masuk dalam grup masuk untuk kuliah ya kan. Karena ke statusnya saja yang belum tahu apakah bisa mengambil mata TAP ini atau tidak, gitu aja. Ya, mudah-mudahan bisa. Kalau bisa lanjut gitu Pak sampai selesai. Ya. Amin. Baik, Pak Supandi, S1-nya dari mana? Dari Undrika juga Pak, pendidikan bahasa Inggris. Kita juga. Jurusannya? Bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris. Sekarang sehari-hari di mana Pak Supandi? Di SD Esteramias Kupang Pak. SD Teramia Sekupang. Teramia Sekupang. Oke, Teramia Sekupang. Tahu saya di situ. Udah lama di situ, Pak? 9 tahun, Pak. Waduh, sudah 9 tahun. Sudah jadi sesepuh di situ, Pak Supandi ini. Baik, Pak Supandi, terima kasih informasinya. Sudah berkeluarga belum? Belum, Pak. Waduh, ibu-ibu yang merasa kepingin cari jodoh, ini sudah ada satu. Namanya Pak Supandi. Kalau belum punya pasangan, ini Pak Supandi ya. Kalau sudah ya apa boleh buat, dengan sangat menyesal nanti. Ya.
Baik, Pak Supandi, segera dapat pasangannya ya. Amin, terima kasih Pak. Baik. Selanjutnya ada lagi yang belum disebut namanya? Saya Pak. Siapa? James Purba. James Purba. Oke, Pak James Iya, memang Pak. tidak ada namanya nih di sini, di absensi saya memang tidak ada. Iya. Jadi Pak James sama Pak, juga kasusnya nanti. sama juga dengan Pak Iya, kasusnya sama. Jadi terima Iya. Pak James sama aja saya Pak ya. Pak James, Pak Darwis, Ibu Priska, Pak Supandi, kirimkan namanya di grup kita nanti, grup WA kita saja. Yang di kelas ini kirimkan nama lengkapnya sama nomor induk mahasiswanya. Nanti saya cross check di UT. Mungkin hari ini selesai kuliah, mungkin saya cek, nanti saya cek sama Pak Rianda atau dengan Ibu Edistil langsung adminnya tentang status bapak-bapak yang tidak terdaftar di absensi saya. Kalau memang mereka salah, biasanya mereka wah Pak masukkan aja Pak, mereka sudah kuliah, sudah ini udah boleh ikut, aman itu nanti ya. Siap Pak. Baik, Ibu Pak James dari universitas mana S1-nya? Saya dari Universitas Riau Kepulauan, jurusan Bahasa Inggris, Pak. Unrika. Iya, Inggris. Kemudian sekarang sehari-hari? Saya mengajar di SDS Teramia Sekupang. Teramia Sekupang. Berarti ada kawannya tadi rupanya. Iya, sama dengan Pak Supandi, Pak. Iya, Pak Supandi. Berapa tahun sudah di sana? Sama juga, 9 tahun yang lalu. Jalan 11 tahun, Pak. Lebih lama dia lah dari Pak Supandi, rupanya Pak Supandi ya. Jalan sudah 12 tahun rupanya. Oke, Pak James, terima kasih informasinya. Ya, sudah berkeluarga lah Pak James ya? Yap. Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Oke, baik. Ada lagi yang belum disebut namanya tadi? Ada? Saya sampaikan dulu Bapak, di data saya ini cuma ada nama yang di absensi saya, yang dari UT itu sebanyak 22 orang. 22 orang, termasuk yang tidak masuk tadi 1 orang ya, yang sakit tadi karena dia berhalangan sedang cuti persalinan tadi ya Pak Ramlan ya? Ya Pak. Ibu Mawarni tadi ya? Ibu Rahmi? Ibu Mimi Karlina Pak. Oh iya, Ibu Mimi Karlina sini ya. Nah, jadi saya absensi itu dengan Ibu Mimi itu semuanya 22 orang. Kalau saya lihat dari yang online ikut di dalam perkuliahan kita tatap muka hari ini itu 28 orang. 28, kalau kita lihat 22 yang ikut di dalam ini tambahan itu Pak Darwis, Pak Siska, Ibu Priska, Pak Supandi, sama Pak James ada 4 orang. 22 tambah 4 itu baru 26 orang. 26 ditambah saya dan 1 admin UT, 26 tambah 2, 28. Pas itu semuanya ya. Nah, jadi memang Pak Darwis, Pak Ibu Priska sama Pak Supandi sama Pak James itu belum terdaftar di absen saja ya, tinggal nanti saya cross check, mudah-mudahan tidak masuk masalah, boleh masuk, nanti kita suruh dia bisa ikut selanjutnya. Tapi kalau memang tidak bisa, nanti saya akan sampaikan kembali, langsung aja saya japri ke pribadi masing-masing dengan Pak James, dengan Ibu Priska sama Pak Supandi sama Pak Darwis juga langsung nanti ya. Baik Ibu Bapak, saya kira itu pertemuan kita hari ini sudah selesai untuk perkenalan. Perkenalan saja hampir 2 jam, udah habis. Waktunya tinggal 30 menit ke depan. Jadi terima kasih Ibu Bapak, kita sudah berkenal panjang. Sebelum kita lanjutkan, di kelas kita ini ketua kelas yang kita tunjuk siapa biasanya yang menjadi ketua kelas? Bu Ramlan. Pak Ramlan, Pak.
Pak Ramlan Pangaribuan. Baik, Pak Ramlan sebagai ketua kelasnya. Biasa Pak Ramlan bantu saya juga nanti setiap kita kuliah pertemuan itu ada dokumentasi. Pak Ramlan ambil dokumentasinya ya, jangan lupa diambil dokumentasinya supaya setiap pertemuan itu ada bukti bahwa kita selalu hadir bersama untuk tatap muka. Oke, baik Pak Ramlan, silakan jawab dulu dokumentasi hari ini. Kawan-kawan semua tolong dibuka videonya. Kalau teman-teman di koordinat. Iya, teman-teman boleh buka kameranya. Pak Ramlan aja nggak kelihatan nih bentuknya. Oh, kelihatan ini. Kelihatan. Kelihatan kok Bu, kelihatan Pak Ramlan. Cari di hati ibu Ramlan. Sudah Pak, silakan Pak. Baik, sudah diambil, terima kasih. Selanjutnya saya cuma mengarahkan saja untuk perkuliahan atau tatap muka tutorial dengan saya, Ibu Bapak. Yang perlu saya ingatkan dalam perkuliahan atau tatap muka tutorial ini, karena kita kan cuma menggunakan Zoom saja ini, ya kan, tidak akan ketemu kita tatap mukanya. Cuma dengan online seperti ini, saya berharap karena tutorial ini selama 8 kali pertemuan itu kalau bisa jangan sampai tidak hadir, ya. Kita di kuliah dalam pertemuan tatap muka 8 kali itu diselingi ada tugas yang harus Bapak buat nanti. Itu ada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Biasanya diberi tugas 1 itu di pertemuan ketiga, tugas 2 di pertemuan kelima, tugas 3 di pertemuan ke-7. Namun tugas-tugas itu nanti karena kita online dikerjakan sebelum pertemuan ketiga itu sudah dikirim. Jadi saya memberikan tugas 1 itu di akhir pertemuan kedua. Berarti minggu depan pertemuan kedua sudah ada tugas untuk pertemuan tugas 1 di pertemuan 3. Nah, begitu tugas 1 masuk, minggu depan pertemuan ketiga kita bahas sama-sama. Ya, kita bahas tugasnya. Nah, karena pelajarannya mata kuliahnya tentang tugas akhir program, saya kira pelajaran tugas akhir program itu tidaklah serumit yang Ibu bayangkan. Ya, sebenarnya kuliah dengan tugas akhir program ini ibaratnya Ibu dulu waktu S1 mungkin ada yang ketemu dengan ujian komprehensif di sekolah dulu, di kuliah, di kampus. Pernah nggak Ibu dengar itu, ujian kompre? Ada nggak yang mengalami? Ujian komprehensif itu ujian keseluruhan mata kuliah yang pernah diambil dari semester 1 sampai semester 8 di kampus. Berarti Ibu jadi mahasiswa. Nah, tapi itu sudah tidak berlaku lagi. Ujian kompre itu sudah dihilangkan. Ya kan? Sekarang itu dipermudah. Ada yang kampus percepatan namanya. Ada orang kuliah 3 tahun, 4 tahun udah selesai. Ya kan? Kalau dulu, zaman dulu tidak bisa, tetap dia kuliah. Karena jalan tahap-tahapannya itu sangat berat. Makanya orang kuliah itu paling cepat dulu 4,5 tahun, 5 tahun. Karena dia melalui tahap-tahapan. Kalau sekarang tidak, sudah ada sistem percepatan. Jadi orang kuliah ada yang 3 tahun udah tamat dia. Ya kan? Sudah ambil mata kuliah sebanyak-banyaknya. Begitu selesai, mereka tidak kompre. Langsung usulkan proposal, kemudian penelitian, buat skripsi, ujian, selesai. Nah, kalau dulu ada namanya komprehensif. Nah, di UT itu masih ada namanya TAP. Ya. Kenapa masih ada? Karena itu untuk menguji, ya, menguji sejauh mana yang bisa Ibu terapkan, terutama di bidang yang Ibu ambil pendidikannya. Karena Ibu basicnya mengambil guru, maka
pengawasan pedagogiknya sudah sampai di mana, ya kan? Nah, jadi ujian itu nanti apa? Menguji kemampuan ibu dengan tulisan. Ibu nanti memaparkan, ya, memaparkan apa yang ada di yang pernah ibu lakukan. Terutama saya bersyukur karena di kelas ini semuanya saya perkenalkan satu persatu, tidak ada yang bukan guru, semuanya guru, alhamdulillah. Jadi kalau semuanya guru, pengalamannya itu tidak diragukan lagi. Apalagi yang sudah mengajar belasan tahun, ya kan? Saya lihat ini sudah ada rata-rata sudah di atas 5-6 tahun mengajarnya. Jadi dia sudah matang, sudah pernah menjadi guru yang baik. Tinggal guru yang hari ini kita tidak tahu, mungkin banyak kekurangan guru, pasti ada kekurangan guru itu pasti kita temui. Nah, di dalam proses belajar mengajar menjadi seorang guru yang baik dan profesional itu harus banyak sekali bimbingan. Nah, di sekolah mungkin ibu bapak sudah sering dibimbing oleh kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah, ditambah lagi pengawas yang sering kuliah-kuliah masuk ke dalam sekolah mengecek. Makanya ibu kadang-kadang kan ada istilahnya pengawas itu penakutkan, orang takut dengan pengawas, terutama ibu guru lah. Begitu pengawas datang besok ada supervisi, udah kabur, yang sakit lah, yang inilah, yang punya ini tak bisa masuk sekolah lah, alasannya macam-macam itu. Kalau bisa demam dulu 2 hari. Nah, jadwal pengawas kapan? Berapa hari? 2 hari. 2 hari itu demam dia nggak suka sekolah. Setelah pengawas tak masuk lagi, baru sehat lagi dia, ya kan? Kadang-kadang padahal itu nggak perlu takuti, karena kalau benar-benar dia jalani pengawas itu, dia mengawasi, membimbing, menunjuk ajar dia di sekolah bagaimana menjadi guru yang baik dan profesional. Nah, itu semua ibu sudah lalui, ibu bapak sudah lalui. Nah, tinggal di sekarang ini di dalam perkuliahan kita menuangkan temuan-temuan itu, ya ibu bapak. Nah, terutama ibu bapak, makanya ada persyaratan khusus yang harus dilalui untuk mengambil mata kuliah PKP, TAP ini. Salah satu tadi ya ibu pernah mengalami PKP. PKP itu kan perbaikan siklus 1, siklus 2, bahkan ada yang siklus 3. Nah, di situ kan dituangkan dalam bentuk narasi. Ya, nah, nanti itu yang kita jabarkan sama-sama, ya. Selanjutnya dalam perkuliahan TAP ini ibu bapak, kita saling sharing pengalaman kita di sekolah masing-masing, ya. Bagaimana ibu mengatasi permasalahan-permasalahan di sekolah, itu kita share saja. Menurut bapak ini seperti apa, menurut ibu ini seperti apa, ya. Nah, jadi tidak akan ada ibu besok ujian belajar membaca buku yang ini dibaca nih, nggak ada ini, tidak ada akan keluar soal dalam ini, ya. Jadi semuanya dengan pemikiran ibu, menuangkan gagasan ibu. Jadi makanya saya bilang tadi, buku ini besok ibu ambil di UT, laminating, simpan, atau dibuatkan alas bantal buat tidur, karena nggak akan ada apa-apanya nih, nggak akan dibaca ini. Nggak akan dibaca, apalagi besok nanti saya jelaskan dengan PPT, itu cuma hanya sekali lewat saja, sudah 1 buku udah habis besok itu, kan? Bukunya mungkin sebagian sudah baca ini kan, sudah ada yang baca belum nih buku TAP? Bingung kan membaca kan, aku belajar apa besok ya kan? Kalau biasa dulu waktu kuliah sering baca buku, dia baca nih, bingung dia baca dari kelas 1. Ini sudah habis sampai 100 lebih halaman. Tak tahu saya bukunya belajar apa besok ini. Karena nggak ada ujian besok yang ditanyakan dalam buku itu. Nggak ada satupun. Apa yang dimaksud dengan TAP? Apa tujuan TAP? Tak ada di situ. Ujian besok tidak itu keluarnya. Karena ujian ibu bapak nanti itu semuanya dengan narasi, pengembangan diri. Ya, atas pengalaman-pengalaman yang bapak ibu pernah alami di sekolah, ya. Nah, jadi ibu nanti bagaimana menuangkan menjadi seorang guru yang profesional, guru yang baik, seperti apa. Nah, ibu pengalaman, jadi pengalaman itu dikaitkan dengan teori-teori yang pernah ibu dapatkan di saat belajar, waktu tentang karya ilmiah kemarin seperti apa, membuat narasi, membuat laporan PKP, ya. Nah, PKP kemarin ibu membuat laporan sendiri atau membuat dengan kelompok rame-rame?
PKP kemarin? Sendiri, Pak. Sendiri kan? Pribadi, Pak. Iya. Kan datanya data sekolah ibu masing-masing, ya kan? Nah, karena ada teman sejawat, ditunjuk teman sejawat ya kan? Kemudian ada lagi sebagai fasilitator, siapa kawan yang teman sejawat sekolah, kemudian siapa yang membimbingnya. Kan dilakukan, kemudian dilakukanlah praktek di sekolah masing-masing. Nah, itu pengalaman yang betul-betul dilakukan. Cobalah waktu ibu tentang PKP kemarin, ibu waktu persiapan untuk mengajar aja itu betul-betul persiapan matang. Sudah jadi. Dapat Ya kan? terus. Ibu siapkan semuanya. Oke, Ibu Bapak, saya kira itu dulu yang perlu saya sampaikan. Adakah yang mau ditanyakan berhubungan dengan perkuliahan kita pada hari ini? Yang mau ditanyakan, silakan. Ada Pak, saya mau tanya sedikit Pak. Silakan. Iya, Bapak ada menyinggung kompre. Jadi untuk tab ini komprenya berbentuk narasi yang ditulis ya Pak ya, bukan one by one gitu, diuji masing-masing komprenya gitu Pak ya. Oke, tuh berarti Ibu pernah mengalami kan kompre itu kan? Saya lagi mengalaminya Pak di PPG sekarang Pak. Baru selesai kompre dan hasilnya lulus. Jadi kalau Ibu pernah mengalami kompre itu kan berat kan Bu? Berat banget Pak. Sampai karena dari semester pertama kita kuliah sampai menjelang kita menyusun skripsi itu diuji semuanya, ya kan? Oh, itu buku tak berabad setinggi-tinggi Bu dibaca. Padahal cuma ditanya satu kasus atau dua kasus, Ibu jabarkan dengan teori-teori yang ada, gitu kan? Nah, sekarang di UT disederhanakan lagi, tapi mirip seperti itu Bu. Tapi karena jurusan kita keguruan, jadi cuma diangkat masalah kasus-kasus yang ada di sekolah saja, di kelas. Jadi problematiknya itu problem yang ada terjadi di sekolah. Misalkan nanti kita dituangkan dalam satu permasalahan, Ibu Bapak tolong berikan masukan bagaimana supaya pembelajaran itu jadi bagus. Kalau yang tidak bagus, supaya bagus dibuat narasinya, nanti ditulis. Kalau Bapak Ibu bisa memahami tentang teori-teori, boleh masukkan, tak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa dengan teori yang kita dapatkan, Ibu tuangkan dengan kemampuan kognitif Ibu masing-masing. Berdasarkan pengalaman kami, berdasarkan hasil analisa kami saat kami melaksanakan PKP, seperti ini, perbaikannya itu begini, perbaikannya begini. Nah, itu saja, dituangkan Bu dalam bentuk narasi. Makanya nanti kita belajar Bu membuat narasi itu dalam bentuk tulisan. Bapak Ibu bisa mengarang besok tulisan. Maksud ujiannya itu besok dalam bentuk tulisan loh Bu. Tidak. Baik. Ya, Macet tidak. ya. Saya ganti udah pakai laptop macet saya Pak. Saya ganti pakai HP. Maaf Pak, tadi macet sebentar. Jadi Pak, bukan seperti itu ya Pak ya. Jadi kita menarasi ya Pak. Narasi saja. Nanti Ibu menarasi sesuai dengan kasus yang ada nanti. Jadi kita itu nanti Bu, kalau saat ujian nanti Ibu Bapak kita membahas tentang kasus-kasus. Kasus yang terjadi di mana? Terjadi di dalam pendidikan, terutama di kelas. Seperti kasus itu terjadi pada saat Ibu melaksanakan PKP. Ibu PKP kan ada siklus pertama, prasiklus namanya, Ibu mengajar, nanti dievaluasi oleh teman sejawat. Oh, Ibu tadi mengajar metodenya tidak sesuai dengan metode yang seharusnya. Ibu terlalu banyak ceramah, seharusnya Ibu demonstrasi. Karena ini sudah Ibu bikin perangkatnya, tapi salah. Bukan salah, benar, tapi mungkin dalam perangkat itu silabus Ibu metodenya tidak tepat. Tidak tepat. Jadi baik, Pak. Ibu ulang perbaiki lagi di siklus 1 namanya kan? Iya Pak, benar. Nah, siklus 1 Ibu perbaiki, Ibu praktekkan. Bagaimana? Ada lagi temuan salah Bu, rupanya ini tidak cocok lagi Bu, materinya terlalu lebar kemana-mana. Perbaiki lagi di siklus 2. Hampir sehingganya Ibu benar sudah sesuai dengan keinginan teman sejawat Ibu dan fasilitator. Sama juga di dalam pembelajaran TAP ini,
Ibu seolah-olah sudah paham itu, ibu sudah melalui kan PKP, tinggal ibu perbaiki. Begitu ada soal atau kasus, oh dibaca soalnya, oh berarti ini tidak sesuai dengan metodenya, ibu langsung narasi baru. Menurut saya ditulis dengan tulisan tangan. Ya Pak. Baik Pak, kasusnya nanti diidentifikasi di dalam masalah yang ada di dalam kelas itu all bidang, all subjeknya atau dia harus satu subjek Pak ya? Tergantung dari yang diinginkan oleh kasus itu nanti. Nanti di kasus itu selalu ada pertanyaan-pertanyaan. Baik Pak. Baik. Misalkan disuruh identifikasi, maka kita identifikasi. Iya Pak. Ya kan? Nanti disuruh buat narasi, menurut kita ya kita tuangkan, menurut kita seperti apa. Ya, baik Pak, sudah. Jadi itu Ibu mereview, nanti kita sambil belajar, nanti kita mereview pengalaman Ibu Bapak semua, saling bertukar, nanti dari pengalaman itu akan menjadi kesimpulan untuk menjawab di kasus-kasus itu. Saya berharap, oh yang ini jawabannya begini, kita dengarkan aja, oh nanti waktu ujian, mudah-mudahan kasus yang kita bicara itu keluar di soal Ibu besok. Jadi Ibu sudah punya jawaban kan? Oh, kalau ini jawabannya bagusnya begini. Oke, Ibu? Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ada yang lain lagi? Izin Pak, bertanya. Kita belum masuk materinya ya, masih diskusi biasa saja dulu. Silakan. Pak, siapa? Pak Ramlan? Kita tidak ada praktik apa-apa, Bu. Kita cuma membuat tugas saja nanti, Ibu Bapak ya. Tugas satu itu seperti tugas mata kuliah yang lain sama. Mengupload, mengirim ke saya juga tanda bukti bahwa Bapak sudah mengerjakan tugas 1, tugas 2, tugas 3. Ya. Kita tidak membuat laporan ya, bukan dari laporan praktik, laporan ini tidak. Karena kita semacam ujian saja, ujian ulangan tugas itu kan. Kasih nanti. Cuma nanti mungkin Bapak tidak lagi mengerjakan itu dalam bentuk multiple choice. Dia harus menjawab, ditulis. Saya berharap nanti Bapak tulis tangan semuanya. Tulis tangan lah, nggak apa-apa. Mau cakar ayam, mau cakar bebek, mau apa. Yang penting laporan tugas itu dibuat. Oke, ya Pak Ramlan. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya kira cukup kita ya, karena kita belum juga, besok kita sudah belajar, mungkin saya akan jelaskan apa itu TAP semuanya nanti. Kali ini kita mungkin baru perkenalan saja, pengantar ringan saja. Besok kita lebih banyak, kita nanti pertemuan kita berikutnya hanya diskusi saja. Saya akan lebih minta informasi dari Bapak-Bapak Ibu, berbagi pengalaman, bercerita tentang pengalaman kita dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di sekolah. Ya, nggak apa-apa kita bercerita tentang pengalaman. Ini hanya berbagi saja, ya. Pengalaman kita, misalkan nanti bagaimana, misal contoh ini ya, ada di sekolah itu di SD bukan tidak ada tuh yang anak autis diterima di sekolah. Bagaimana mengatasi anak autis itu di sekolah, ya kan? Nah, sementara dia seharusnya tidak bersekolah di sekolah negeri atau sekolah umum, dia harus bersekolah khusus, tapi dipaksakan di sekolah umum. Nah, bagaimana itu? Ada yang kadang-kadang anak autis itu tinggal kelas, orang teman-temannya sudah tamat 5 tahun yang lalu, dia masih di kelas 5, kelas 6 sekarang. Karena dia 2 tahun baru naik, 2 tahun baru naik. Ada yang seperti itu kita temui nanti. Nah, nanti kita bahas sama-sama itu, ya kan? Bagaimana mengatasi itu. Baik, Ibu Bapak, saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Kemudian kawan-kawan tadi tolong dikirimkan ya, Pak Darwis, Ibu Priska, Pak Supandi, Pak Jem, tolong dikirimkan di grup kita nama dan namanya. Saya kirim. Oke, kemudian ketua kelas dokumentasi tadi 1 atau 2
fotonya nanti juga dimasukkan di situ, biar saya ambil untuk saya laporkan ke UT bahwa kita sudah melaksanakan perkuliahan sebagai bukti absensi kita pada hari ini. Ya, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri pertemuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. wabarakatuh. Jadi